Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam Asah Kimia. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sifat koligatif. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat koligatif merupakan sifat fisik suatu larutan, di mana sifat koligatif itu tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Lalu sifat koligatif itu ada beberapa macam, dan ini terjadi pada larutan non-elektrolit maupun yang elektrolit. Untuk larutan yang non-elektrolit, sifat koligatif itu diantaranya adalah 1. Penurunan tekanan uap yang dirumuskan sebagai perkalian antara fraksi mol zat terlarut dikalikan tekanan uap larut murni atau P derajat. Kemudian sifat koligatif yang kedua adalah penurunan titik beku yang dirumuskan sebagai perkalian antara molalitas dengan tetapan titik beku molal pelarut atau KF yang ketiga adalah kenaikan titik didih atau delta TB, perkalian antara molalitas dengan KB atau tetapan titik didih molal pelarut. Yang ketiga, yang keempat, yaitu tekanan osmosis, yaitu perkalian antara konsentrasi molar atau M dengan tetapan gas ideal atau tetapan umum gas, lambangnya R, dan dikalikan dengan suhu mutlak. Nah, sedangkan untuk yang larutan elektrolit, kita tahu bahwa larutan elektrolit merupakan larutan yang di dalamnya terdapat partikel-partikel yang bermuatan positif dan negatif yang kita kenal dengan istilah ion, ya. Dengan adanya ion tersebut, maka Van Hoff itu menemukan bahwa untuk larutan elektrolit ternyata memiliki sifat koligatif yang berbeda dengan non-elektrolit. Oleh Van Hoff, itu di larutan elektrolit itu ada faktor yang mengalikannya yang disebut dengan faktor Van Hoff yang lambangnya I. Jadi nanti untuk elektrolit itu ada faktor Van Hoff, ya. Lambangnya I. Nah, di mana I-nya itu adalah jumlah ion dikurangi dengan 1 dikalikan dengan derajat ionisasi larutan ditambah dengan 1. Nah, sehingga untuk larutan elektrolit
nilai ataupun penurunan tekanan uap itu dirumuskan sebagai XT atau fraksi mol zat larut dikalikan tekanan uap pelarut murni dikalikan dengan faktor Van Hoff. Juga dengan yang lainnya, yaitu untuk penurunan titik beku berarti M kali KF kalikan faktor Van Hoff, kenaikan titik didih atau delta TB M kali KB dikalikan faktor Van Hoff, dan untuk tekanan osmosa atau Pi konsentrasi molar kali tetapan umum gas kalikan suhu mutlak dan kalikan faktor Van Hoff. Nah, ini diantaranya perbedaan antara sifat glukogatif non-elektrolit dengan larutan elektrolit. Yang membedakan adalah di dalam elektrolit itu terdapat ion-ion yang bermuatan positif dan negatif, yaitu menjadi faktor yang membedakan antara sifat glukogatif non-elektrolit dengan elektrolit. Baiklah, kita sekarang membahas soal nomor 2. Di sana disebutkan atau ada soal, hitunglah tekanan uap larutan 2 mol sukrosa dalam 50 mol air jika tekanan uap air murni pada suhu 300 derajat Celcius sebesar 31,80 mm Hg. Nah, dari soal ini dapat kita tulis apa yang diketahui. Ya, diketahui mol dari sukrosa sebesar 2 mol, kemudian mol air 50 mol, dan tekanan uap jenuh air 31,80 mm Hg. Nah, lalu apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah tekanan uap larutan. Lambangnya P ya. Nah, dari apa yang diketahui ini kita bisa menghitung dengan rumus atau hukum Raoult ya, yaitu P sama dengan fraksi mol pelarut atau di sini adalah fraksi mol air dikalikan dengan tekanan uap pelarut murni atau P derajat.
Kita tahu bahwa fraksi mol itu adalah perbandingan antara mol zat dengan mol total. Ya. Berarti kalau gitu ini adalah perbandingan antara mol air, karena pelarutnya air, dengan mol total, yaitu mol air ditambah dengan mol sukrosa kali tekanan uap larut murni atau P derajat. Kemudian bisa kita masukkan ya, mol air berapa? 50 ya, 50. Sementara untuk mol totalnya yaitu mol air 50 ditambah mol sukrosa itu 2. Kali tekanan uap larut murninya 31,80 mm Hg ya. Nah, dari angka ini bisa kita hitung sama dengan 50 per 52 kali 31,80. Ini kalau kita hitung sama dengan 30,59 mm Hg. Nah, demikian pembahasan kita untuk soal nomor 2. Selanjutnya kita bahas soal nomor 3. Soal nomor 3, di dalam 1 liter air dilarutkan 12 gram urea, di mana mR urea itu adalah 60. Dan diketahui juga harga Kf daripada air 1,86 derajat Celcius per molar dan Kb 0,52 derajat Celcius per molar. Yang ditanyakan adalah berapa titik didih dan titik beku, atau TF itu titik beku dan TB itu adalah titik didih ya. Dari soal ini bisa kita tulis yang diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah massa urea sebesar 12 gram. Dan ini MR-nya 60. Kemudian Kf 1,86 derajat Celcius per molar dan Kb-nya 0,52 derajat Celcius per molar. Dan ditanyakan titik didih atau TB dan titik beku atau TF. Nah, dari soal ini kita bisa menghitung menggunakan rumus ini ya, delta TF sama dengan G per MR kali 1000 per P kali Kf. Nah,
Nah, kita tahu bahwa urea itu adalah non-elektrolit, berarti tidak perlu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Ya. Nah, lalu P itu apa? P itu adalah massa pelarut. Di sini pelarutnya adalah air, di mana air punya volume 1 liter itu ya. Dan air itu punya massa jenis sebesar 1 kg per liter. Sehingga kalau di sini 1 liter, maka masanya sama dengan 1 kg. 1 gram itu sama dengan 1000 gram ya. Sehingga bisa kita masukkan G itu sama dengan massa urea 12, MR-nya 60 kali 1000 per P-nya tadi kita sudah tahu yaitu 1000 ya. Dari 1 liter air itu kalikan Kf 1,86. Nah, ini 1000 dibagi 1000 itu nilainya 1 ya. Bisa kita coret saja. Nah, dari angka-angka ini bisa kita selesaikan. Itu sama dengan 12 per 60 itu 0,2 kali 1,86. Berarti 0,372 derajat Celcius ya. Nah, dari sini kemudian kita bisa gunakan hubungan yaitu TF sama dengan TF derajat dikurangi delta TF ya. Jadi kenapa kita kurangi? Karena titik beku itu mengalami penurunan ya. Nah, maka di sini minus. Nah, TF-nya untuk air ya. Air itu membeku pada suhu 0 derajat, berarti TF derajatnya 0. Kurangi delta TF tadi yaitu 0,372 sehingga TF-nya itu min 0,372 derajat Celcius. Bagaimana dengan delta TB? Saya kira sama saja rumusnya, yaitu G per MR kali 1000 per P kali KB. Nah, jadi kalau delta TF itu kalikan KF, tapi kalau delta TB kalikan KB. Kita bisa masukkan G-nya 12 per MR-nya 60 kali 1000 per P-nya 1000 tadi ya. Kalikan KB 0,52. Sehingga kalau kita selesaikan, ini 1 ya nilainya. Berarti sama dengan 0,2 kali 0,52 itu sama dengan 0,104 derajat Celcius. Dan kalau kita gunakan hubungan antara TB dengan delta TB itu adalah TB sama dengan TB derajat, itu adalah titik didih pelarut, di sini adalah air, ditambah delta TB. Kenapa di sini tambah? Karena titik didih itu mengalami kenaikan ya. Ditambah. Delta TB maksud saya TB derajat atau titik didih air itu 100. Ditambah delta TB-nya adalah 0,104. Sehingga titik didih larutan itu adalah 100,104 derajat Celcius. Demikian pembahasan soal nomor 3 ya, yang berkaitan dengan titik didih dan titik beku larutan.
Berikutnya kita akan membahas soal nomor 5. Sebanyak 38 gram elektrolit biner, MR-nya 95, dilarutkan dalam air sehingga volumenya 1 liter. Pada suhu 27 derajat Celcius dan memiliki tekanan osmosis 10 atm. Yang ditanyakan adalah berapa derajat ionisasinya. Dari soal ini kita bisa tulis diketahui massa zat yaitu 38 gram dan ini punya MR 95. Kemudian ini zatnya merupakan elektrolit biner ya. Elektrolit biner berarti N sama dengan 2. Kemudian volume larutannya itu 1 liter. Kemudian suhunya atau T-nya 27 derajat Celcius ditambah dengan 273 karena harus kita jadikan Kelvin. Berarti sama dengan 300 Kelvin. Dan dari sini juga disebutkan dalam soal itu P-nya atau tekanan osmosisnya 10 atm. Yang ditanyakan adalah alfa. Nah, ini akan alfa. Bagaimana kita bisa menyelesaikan soal ini? Nah, kita berarti menggunakan rumus P sama dengan G per MR kali 1000 per V kali R kali T kali I. I-nya itu adalah faktor Van Hoff. Bisa kita tulis karena adalah elektrolit ya, elektrolit biner. Sama dengan N min 1 kali alfa plus 1. Ini kita kurung ya. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Yang pertama adalah P-nya 10, G-nya 38, MR 95 ya. Kemudian kali 1000 per V-nya karena itu sudah 1 liter kita jadikan mili menjadi 1000 mili. Kemudian R-nya ini tetapan umum gas. Ini R sama dengan 0,082 liter atm per mol Kelvin ya. Jadi 0,082. T-nya 300. Nah, kemudian N-nya tadi 2, berarti 2 kurangi 1
kali alfa plus 1. Gitu ya. Nah, ini angka ini ya, 1000 per 1000 ini sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita bisa kalikan tuh 10 dengan 95 sama dengan 950 ya. Itu 10 kali 95. Kemudian yang 38, ini biar tidak bingung, ini saya tulis saja 10 kali 95 ya. Sini 38 kali 0,082 kali 300. Nah, 2 kurangi 1 di sini itu 1, berarti 1 kali alfa ya, tambah 1. Nah, ini 10 kali 95 berarti 950. Kemudian ini 38 kali 0,82 kali 300 itu kalau kita hitung sama dengan 934,8. Nanti kalikan alfa plus 1 ya. Sehingga kita dapatkan 950 sama dengan 934,8 alfa plus, ini kalikan secara distribusi 934,8 kali 1 ya, berarti 934,8. Dan ini nanti bila ruas, maka kita jadikan seperti ini, 950 min 934,8 sama dengan 934,8 alfa. Nah, sehingga nanti alfa bisa kita hitung dari 950 kurangi 934,8 dengan 15,2 ya. Maka nanti alfa sebenarnya 15,2 dibagi 934,8. Hasilnya adalah 0,016. Nah, ini kalau kita jadikan persen sama dengan 1,6%. Nah, selanjutnya kita bahas soal nomor 9. Sebanyak 82 gram non-elektrolit ya, zat non-elektrolit dilarutkan dalam air sehingga volumenya 1 liter. Memiliki tekanan osmosis 9,84 atm atau atmosfer ya. Ini pada suhu 27 derajat Celcius. Dan diketahui nilai R-nya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Nah, yang ditanyakan adalah MR dari zat non-elektrolit tersebut. Nah, dari soal ini kita bisa tulis yang diketahui yaitu massa ya, massa zat
82 gram. Kemudian volume larutan 1 liter. Kemudian suhu 27 ditambah 273 berarti sama dengan 300 Kelvin. Kemudian R 0,082 liter atm per mol Kelvin. Kemudian tekanan osmosis atau V 9,84 atm. Nah, yang ditanyakan adalah MR. MR dari zat non-elektrolit. Nah, dari apa yang diketahui ini kita bisa hitung ya. Seperti yang soal nomor 5 sebelumnya. Ini adalah membahas tentang tekanan osmosis, berarti kita gunakan rumus Pi sama dengan G per MR kali 1000 per Pi kali R kali T. Karena ini adalah non-elektrolit berarti tidak perlu kita kalikan dengan faktor Van Hoff ya. Nah, langsung kita bisa masukkan Pi-nya 9,84. Kemudian G-nya 82. MR itu yang diketahui, berarti kita tulis saja MR. Kemudian 1000 per V-nya 1 liter kita jadikan mili, berarti 1000 mili. Kalikan R-nya 0,082 dan T-nya 300. Nah, ini berarti kita bisa coret saja karena nilainya 1. Berarti nanti kita bisa kalikan silang 9,84 kalikan MR sama dengan 82 kali 0,082 kali 300. Maka nanti kita bisa hitung MR-nya sama dengan nilainya berarti 20,172 per 9,84. Ini kalau kita hitung, kita bagi, nilainya 205 ya. Ini itu 2000 ya, 2017,2 ya. Nah, ini. Nah, jadi MR-nya sebesar 205 ya. Demikian soal nomor 9 sudah kita bahas. Dan sampai di sini pembahasan kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.